Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Isa. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami kisah teladan Nabi Isa. Ayo anak-anak, ada yang sudah tahu gimana kisah teladan Nabi Isa? Kita lihat ya. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan tentang keesaan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu dari Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul yang mempunyai ketabahan yang luar biasa. Coba ada berapa Rasul Ulul Azmi? Ada 5 anak-anak. Ada 5. Yang pertama yaitu Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tahun 622 sebelum Hijriah atau sebelum tahun Masehi. Dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam disebut Isa bin Maryam atau Isa al-Masih. Dia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel yang berada di Palestina. Namanya disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah Sallallahu wa ta'ala dan diberikan sebuah kitab, yaitu kitab suci, kitab Injil. Dalam menyampaikan ajaran tauhid, beliau mendapat penolakan dari Bani Israel, tapi beliau tetap gigih menyampaikan ajaran tauhid tersebut. Sementara itu, sebelum diangkat ke langit, Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kabar kepada para pengikutnya bahwa akan datang seorang nabi dan rasul yang bernama Ahmad. Siapa coba Ahmad? Nah, nabi dan rasul yang dimaksud oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah penutup dari seluruh nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad sesungguhnya adalah nama lain dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ajarannya akan melengkapi seluruh ajaran nabi dan rasul sebelumnya. Yuk kita lihat sekarang mukjizat Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa ini sudah diceritakan di dalam Al-Quran,
yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 110 yang intinya ada 3. Nah, yang pertama, Nabi Isa dapat berbicara dengan manusia ketika masih bayi atau masih dalam buayan. Nah, peristiwa ini terjadi ketika Maryam, ibunda dari Isa, itu dicaci maki oleh penduduk sekitar. Karena apa? Karena Maryam ini adalah tidak punya suami, tetapi bisa hamil kemudian melahirkan Nabi Isa. Nah, disinilah peran Nabi Isa untuk menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya, bahwa Maryam itu adalah seorang wanita suci yang oleh Allah diberikan kekhususan, yaitu diberikan kehamilan, kemudian dapat melahirkan walaupun tanpa sosok seorang suami. Nah, yang kedua, Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Beliau dapat menyembuhkannya atas izin Allah. Yang ketiga, Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit lepra dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat hikmah dari kisah Nabi Isa. Setelah kita belajar tentang kisah Nabi Isa di atas, maka ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, kita harus menjaga kehormatan diri, kehormatan orang tua dan keluarga, seperti yang dicontohkan Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, kita harus berani berkata yang benar kepada semua orang. Jangan takut, kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Yang ketiga, kita harus meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang rasul. Bahkan beliau menerima kitab, yaitu kitab Injil. Nah, yang keempat, kita meyakini bahwa Nabi Isa diberi wahyu berupa kitab suci Injil. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi Nabi Isa ini mendapatkan kitab yang bernama kitab Injil. Yang kelima, kita harus menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang hanya satu, Tuhan yang suci. Kemudian yang keenam, kita yakin bahwa orang yang takwa pasti dilindungi oleh Allah. Contohnya saja ketika Nabi Isa yang dikejar-kejar oleh pasukan Romawi untuk mau disalib, tetapi Allah menyelamatkannya dengan menggantikan dengan yang lain, yaitu orang yang menyerupai Nabi Isa. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk menjawab pertanyaan. Di sini ada 10 pertanyaan yang harus kamu jawab dengan teliti. Kamu kerjakan di dalam buku agamamu. Kalau sudah selesai, nanti bisa dikumpulkan kepada ibu. Nah, kalau
misalkan ada pertanyaan, nanti bisa langsung tanyakan kepada ibu ya. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Sampai di sini dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.